Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah rendahnya kemampuan produksi sudah. Yang selanjutnya adalah lambatnya perkembangan teknologi. Ya, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, sedangkan orangnya sudah makin banyak, ya pertumbuhan penduduk sudah banyak, sedangkan kita tidak bisa mengimbangi, ya, maka itu juga bisa dapat menyebabkan kelangkaan. Yang selanjutnya adalah bencana alam. Karena bencana alam, ya, barang tadi harusnya sudah panen ya, sehingga barangnya tidak ada. Misalkan padi yang siap panen ternyata kena banjir, akibatnya barang langka, atau karena adanya bencana alam jadi terhambat entah barangnya atau entah pengirimannya atau pendistribusiannya jadi lama misalkan ya, itu juga dapat menyebabkan kelangkaan. Iya, kelangkaan kebutuhan kita itu bersifat apa sih? Tadi ya balik lagi ke yang tadi yang sebelumnya, kebutuhan kita itu bersifat terbatas atau tidak terbatas? Kebutuhan kita itu tidak terbatas. Banyak sekali kebutuhan kita. Karena apa? Ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, untuk mengatasi kebutuhan tersebut kita memerlukan suatu sumber daya. Diambil dari sumber daya alam, diambil dari bumi kita, ya. Bumi kita besarnya segitu-gitu aja ya, sedangkan manusianya yang membutuhkannya semakin banyak ya. Nah, jadi kebutuhan kita itu bersifat tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya bersifat terbatas sehingga dapat menimbulkan kelangkaan. Nah ya, ini tadi yang kelangkaannya itu dan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaannya. Nah sekarang selanjutnya adalah cara mengatasi kelangkaan. Satu, dengan memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost. Apa sih biaya peluang? Biaya peluang merupakan biaya yang muncul karena seseorang memilih sebuah peluang atau kesempatan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Biaya peluang tidak hanya berupa uang, bisa waktu, bisa kesempatan, keuntungan pada masa depan, ataupun kesenangan. Itu ya, ingat ya, itu biaya peluang. Biaya peluang tidak hanya berupa uang, tetapi waktu, kesempatan, ya, keuntungan atau kesenangan. Contohnya biaya peluang. Setelah lulus SMA, dia lebih memilih membantu bapaknya bekerja di bengkel dibandingkan harus kuliah ya. Jadi dia melewatkan kesempatan atau biaya peluang untuk kuliah karena dia lebih memilih untuk bekerja di bengkel. Atau contohnya lagi, ketika lulus SMA ada kesempatan untuk menjadi penjaga toko dengan gaji 500.000 dekat rumahnya. Lalu ada juga tawaran dengan gaji 1 juta dengan menjadi pramusaji tapi agak jauh tempatnya dengan gaji lebih besar dari 500.000 yaitu sebesar 1 juta. Akhirnya dia lebih memilih untuk menjaga toko dengan gaji 500.000. Berarti biaya peluangnya ada sebesar 1 juta itu dia lewatkan. Karena dengan alasan dia ingin lebih dekat dengan keluarganya. Nah, jadi biaya peluang yang terlewatkan itu adalah sebesar 1 juta. Ya, atau biaya peluang individu lainnya. Pada satu kesempatan yang sama kalian dimilih apakah kalian lebih memilih untuk mendaki gunung ya atau untuk pergi ke laut ya. Ketika kalian memilih pergi ke laut berarti kalian membuang biaya peluang untuk pergi ke gunung. Begitupun sebaliknya ya. Lalu biaya peluang yang selanjutnya adalah biaya peluang tenaga kerja. Merupakan nilai dari kesempatan kerja untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih kesempatan untuk memproduksi barang lain. Ya, di sini biaya peluang tenaga kerja itu bisa dianalisis dari beberapa yang telah kita kerjakan lebih untung mana sih? Misalkan kita ada 2 kerjaan ya, apakah menjual barang atau membuka bengkel gitu ya misalkan atau kita membuka steam atau cucian motor. Kita lihat nih ya atau menghasilkan barang mana nih ya yang lebih menguntungkan kita gitu ya. Karena hidup itu adalah memang pilihan dan kita harus memilih. Dari memilih itu pasti ada yang dikorbankan. Ya.
Nah, tadi ya, inti masalah ekonomi tadi adalah kebutuhan sama keinginan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya adalah lingkungan, contoh iklim panas dan dingin ya, agama, adat istiadat dan peradaban di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, butuh lingkungan ya. Lingkungan itu di sini mempengaruhi kebutuhan manusia. Jika kita ada di iklim yang panas, kita lebih memilih atau kita lebih membutuhkan baju yang tipis tapi adem gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang dingin ya, kita lebih memilih untuk membeli jaket tebal gitu ya. Nah, di situ jadi yang mempengaruhi kebutuhan itu salah satunya lingkungan. Lalu kedua adalah agama ya. Pastinya antara satu agama dengan agama yang lain punya kebutuhan yang berbeda. Lalu selanjutnya adat istiadat. Nah, setiap adat istiadat pun berbeda ya antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Karena berbeda, pastinya kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhinya pun pasti berbeda. Yang terakhir peradaban. Peradaban tuh zaman dulu nenek moyang dengan kita bisa makan, minum, punya rumah sederhana aja sudah cukup ya. Tapi untuk zaman sekarang gitu ya, setelah banyak sekali kebutuhan yang kompleks sehingga peradaban pun mempengaruhi kebutuhan kita. Oke, terima kasih dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anak. Semangat. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih.